ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 5 Rabiul Awal 1446 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 9 September 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian, dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita mengkaji tema fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 187, mengangkat tema tidak memanjakan anak. Apa tema kita hari ini? Tidak memanjakan anak. Sebelum kita membahas tema memanjakan, kita harus mengetahui perbedaan antara memanjakan dengan mencintai. Antara apa? Memanjakan dengan mencintai. Karena dikhawatirkan nanti akan muncul persepsi bahwa mencintai itu sama dengan memanjakan. Sama atau beda? Beda. Karena mencintai anak itu sudah fitrah. Wisgawan bayi. Namanya bapak ya cinta sama anak. Namanya ibu ya cinta sama anak. Justru aneh kalau ada orang tua tidak sayang sama anaknya. Dan kecintaan orang tua kepada anak itu bukan sekedar tabiat. Itu adalah sesuatu yang diperintahkan di dalam agama kita. Jadi ketika orang tua menyayangi anak, berarti dia sedang menjalankan ajaran agama. Jadi dari dua sisi berarti. Sisi yang pertama itu memang sudah menjadi tabiat. Dari sisi yang kedua ini adalah perintah agama. Apa dalilnya? Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menceritakan tentang kejadian di zaman Nabi SAW yang dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW yang biasa dikenal dengan julukan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata beliau, pada suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk bersama dengan para sahabatnya. Dan saat itu di pangkuan Nabi SAW ada salah satu cucu beliau. Sinten? Al-Hasan. Saudaranya sinten? Al-Husain. Jadi ada Al-Hasan, ada sinten? Al-Husain.
Kalau orang Jawa mengatakan kasan kusen. Ya, kasan kusen ya. Kalau yang redaksi Arabnya apa? Al Hasan sama sinten? Al Husain. Beliau berdua ini putranya siapa? Ali. Ali itu suaminya siapa? Fatimah. Fatimah itu siapa? Putrinya Nabi SAW. Berarti Hasan sama Husain adalah cucu Nabi SAW. Jadi di pangkuan Nabi SAW ada Hasan. Nabi SAW kemudian mencium Hasan. Ciuman kasih sayang. Dan kebetulan saat itu ada seorang sahabat yang juga duduk di situ. Namanya Al-Aqra'. Sinten? Al-Aqra'. Nama lengkapnya Al-Aqra' bin Habis At-Tamimi. Begitu Al-Aqra' ini melihat Rasulullah SAW mencium anak kecil yang itu adalah cucu beliau, maka Al-Aqra' pun langsung berkomentar, Inna li asyaratun minal walad. Saya ini punya 10 anak. Berapa? 10. Ma qabbaltum minhum ahada. Dari 10 anak ini tidak pernah satu pun aku cium. Jadi dia kayaknya pengen menunjukkan, nih loh, saya ini orang yang gentle. Gentle siapa? Jantan. Ya. Jadi saya ini orangnya gentle. Masa nyiumi anak kecil? Enggak level lah. Kira-kira seperti itu ya. Maksud dari siapa? Al-Aqra'. Begitu mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Aqra' ini, maka Nabi SAW pun bersabda, Man la yarham la yurham. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Perhatikan baik-baik. Barang siapa tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayang. Dalam kasus hadis yang tadi sedang kita baca, maka maknanya adalah barang siapa tidak menyayangi anak, maka dia tidak akan disayangi Allah. Berarti kalau pengen disayangi Allah, salah satu caranya apa? Menyayangi anak. Termasuk menyayangi suami apa mboten, Bu? Bu? Kok sepi? Bapak-bapak, termasuk menyayangi istri atau tidak? Iya. Berarti suami harus menyayangi istri. Istri harus menyayangi suami. Supaya apa? Supaya disayang sama Allah. Berarti mencintai anak itu diperintahkan dalam agama kita. Tapi, nah ini ada tapinya. Sekarang kita masuk ke inti tema kita. Tapi cinta kepada anak itu tidak boleh berlebihan. Kenapa, Bu? Tidak boleh berlebihan. Walaupun anak tersebut anak semata wayang. Apa sih anak semata wayang? Anak satu-satunya wis dinteni nganti 20 tahun. Kayak ngapa jajal, Bu? Sudah berkeluarga berapa tahun? 20 tahun nggak dikasih anak. Begitu umur pernikahan 21 tahun anak lahir, dan setelah itu nggak ada anak lagi. Pripun sayangnya? Pol. Sayang banget.
Tapi berlebihan menyayangi manusia, termasuk menyayangi anak, tidak boleh. Seperti apa contoh berlebihan menyayangi anak? Seperti misalnya sampai level terlalu memanjakan. Memanjakan sinten? Memanjakan anak. Nanti kita akan jelaskan memanjakan anak itu contohnya kayak apa. Ya. Tapi kita harus paham dulu bahwa memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Jadi jangan pernah berpikir saya memanjakan anak untuk kebaikannya, enggak. Malah justru kalau orang tua terlalu memanjakan anak, nanti akan muncul dampak buruk, bukan baik. Misal, akan membuat anak itu susah mandiri. Karena apa-apa dilayani. Ada enggak anak yang setiap pagi mau berangkat sekolah, bajunya harus disiapkan? Ada, padahal anak wis kuliah. Saya bukan ngomongin anak bayi ya. Anak bayi masa suruh ngambil baju sendiri. Ini sudah kuliah, sudah SMA, masih harus diambilin bajunya. Ada? Ada. Bagaimana akan mandiri? Susah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Dampak buruk yang lainnya, akan gampang menyerah ketika menghadapi masalah. Karena terlalu dimanja. Setiap ada masalah apa, selalu orang tuanya turun tangan. Nggak dibiarin dia menghadapi masalahnya sendiri dulu. Dari hal-hal yang kecil-kecil sampai hal yang besar-besar. Makanya ada seorang ahli pendidikan yang membuat tulisan tentang memanjakan anak, ya, seorang profesor. Setelah dia menceritakan fenomena orang tua yang terlalu memanjakan anaknya, beliau menyampaikan, coba lihat itu di pesantren. Coba lihat itu di pesantren. Anak-anak di pesantren itu mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, ngurus dirinya sendiri. Mandiri nomor mandiri. Jadi mandiri itu enggak cuma mandi sendiri. Bukan mandi sendiri tok, makan sendiri, nyuci sendiri, bersih-bersih sendiri. Bahkan di beberapa pondok masak sendiri. Luar biasa. Ya. Tapi kalau anak dimanjakan, mau pergi sebentar, enggak boleh. Padahal dia perginya untuk hal yang kebaikan. Apalagi mau merantau dalam rangka untuk belajar ilmu agama. Lah aja, bok lara. Apa nunggu mau lara, Bu? Ya sama saja. Tapi ketika sudah umurnya ya, ketika sudah umurnya mondok gitu. Jadi bukan TK dipondokin. Ya, umur mondok itu ya kira-kira sudah tamat nopo? SD lah ya. Sudah tamat SD, mondok. Itu bagus itu. Lah engko nek wong tuane meriang, ya berobat. Meriang ya berobat. Ndak mati, ndak insyaallah. Kalau belum saatnya mati. Ibu saya juga sudah keluar dari rumah sakit. Ya. Jadi itu hanya bagian dari proses adaptasi. Hanya proses penyesuaian, kaget lah ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang buktinya juga sehat-sehat saja. Dan sekarang bisa merasakan bagaimana manfaatnya mondok. Jadi terlalu memanjakan anak itu dampak buruknya banyak. Tadi saya hanya menyampaikan beberapa saja. Termasuk dampak buruknya anak, memanjakan anak adalah
anak jadi susah mengembangkan kemampuannya. Susah apa? Mengembangkan kemampuannya. Karena tidak sedikit orang tua yang terlalu khawatir ketika anak akan mencoba sesuatu. Padahal sesuatu itu tidak melanggar aturan agama. Serba nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. Semuanya nggak boleh. Akhirnya potensi dia untuk berkembang terbatas. Ya. Nggak bisa dia mengembangkan potensinya menjadi orang yang lebih kreatif, menjadi orang yang lebih cerdas. Nggak bisa. Karena apa-apa nggak boleh, apa-apa nggak boleh. Saking sayangnya anak kepada, saking sayangnya bapak kepada siapa? Kepada anaknya. Oke, itu adalah contoh dari dampak buruk memanjakan anak. Nah sekarang, apa indikatornya orang tua memanjakan anak? Apa cirinya orang tua itu memanjakan anak? Di sini saya bawakan 3 contoh ya. Ini 3 contoh yang menunjukkan bahwa orang tua ini sudah masuk level memanjakan anak, bukan sekedar mencintai anak. Perhatikan baik-baik. Yang pertama, orang tua yang memanjakan anak adalah orang tua yang menuruti apapun permintaan anak. Apa Bu? Menuruti apapun permintaan anak. Jadi saya mengatakan bahwa ciri memanjakan anak menuruti apapun permintaan anak. Saya tidak katakan menuruti permintaan anak, bukan. Sama atau beda? Perhatikan nih 2 kalimat nih. Kalimat yang pertama, menuruti apapun permintaan anak. Kalimat yang kedua, menuruti permintaan anak. Sama atau beda? Beda. Yang nggak baik yang mana? Apapun permintaan anak dituruti, itu tidak boleh. Kenapa Ustaz? Karena tidak setiap permintaan anak itu baik. Ujiannya bocah, kan nuwun sewu, namanya anak kecil itu kan akalnya belum sempurna, urung pepek. Jadi kadang-kadang dia itu meminta sesuatu hanya karena melihat temannya memiliki sesuatu. Contoh yang paling gampang sekarang, HP. Kenapa? HP. Sekarang anak-anak baru TK misalnya, malah belum TK. Ada yang baru tahu, sudah minta apa? HP. Kenapa coba? Karena ngelihat teman-temannya pada megang HP. Saya tanya, apakah permintaan itu baik? Tidak. Tidak baik. Apakah kita harus menuruti permintaannya? Jawabannya tidak. Jadi sayang itu tidak berarti memberikan apapun yang diminta sama anak. Sampai level anaknya minta sesuatu yang bisa merusak dia pun dituruti, jangan. Yo. Segala fasilitas, mentang-mentang kita punya duit, anak itu dituruti permintaannya. Baru SSD malah atau SMP sudah minta motor. Ya, padahal belum cukup nopo umur. Pernah ngelihat jenengan anak SMP pada motoran? Wah, ceng lu maning. Bonceng telu. Ya. Padahal ya Allah, bocah si cilik gitu ya, gaya-gaya, kok kecelakaan nembe ngajuk. Ya. Ya tapi anaknya minta, enggak setiap permintaan anak dituruti. Dan maaf Bapak Ibu, kadang-kadang ada sebagian orang tua bahkan enggak mampu. Enggak mampu untuk menuruti permintaannya, tapi karena sayangnya kepada anak, dituruti. Walaupun harus jual ini, jual itu, ngutang sana, ngutang sini. Enggak. Nanti lama-lama nggak cuma motor, mobil nanti. Dan mobilnya juga nggak mau mobil yang biasa-biasa aja. Maunya mobil yang mahal. Ini adalah contoh memanjakan anak. Nah, terus bagaimana kita menyikapi permintaan anak, Ustadz? Orang tua yang bijaksana
adalah orang tua yang menyeleksi. Kenapa? Menyeleksi permintaan anak. Caranya gimana Ustaz? Coba dilihat. Permintaan itu melanggar agama enggak? Ini nomor satu nih. Ya. Kalau melanggar agama berarti enggak usah dituruti. Melanggar agama permintaannya enggak usah dituruti. Oke. Terus yang kedua, apakah permintaannya itu enggak melanggar Ustaz? Enggak melanggar aturan agama. Lihat yang kedua. Apakah anak itu butuh atau tidak? Kebutuhan. Apakah anak itu butuh banget dengan yang dia minta atau tidak? Kalau enggak butuh banget, ya enggak usah. Apalagi kalau kita tahu ini bakal merusak. Enggak usah. Oke. Oh, anaknya butuh. Yang ketiga, coba dilihat. Jenengan mampu enggak untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut? Kalau memang nggak mampu, ngapain dipaksain? Jadi nggak setiap anak itu minta dipenuhi. Lihat kriterianya tadi. Pelanggar aturan agama atau tidak? Anak itu butuh banget atau tidak? Jenengan mampu atau tidak? Kalau misalnya tiga-tiganya jenengan tidak memenuhi kriteria, permintaan anak itu tidak memenuhi kriteria, ya udah nggak usah dikasih. Ya tapi nanti anaknya marah-marah. Ya dijelaskan. Itu tugasnya orang tua. Menjelaskan kepada anak kenapa permintaannya tidak dituruti. Dan menjelaskannya dengan bahasa yang baik, yang bijak. Diajak untuk ngobrol baik-baik. Cari waktu yang pas. Sehingga anak itu bisa menerima penjelasan dari orang tuanya. Loh, tidak sedikit loh orang tua yang sampai memberikan uang buat anaknya untuk apa? Judi. Untuk apa? Judi. Kalau enggak nanti marah-marah, ngambek, nanti enggak mau sekolah. Dan tidak sedikit orang tua demi anaknya mondok, udahlah dikasih rokok. Di beberapa pondok kan boleh, kenapa? Ngerokok. Di beberapa pondok tradisional boleh ngerokok. Yes, tidak apa-apa mondok. Ya, kamu yang penting mau mondok ya. Kamu mintanya apa? Ya, saya mintanya bulanannya tidak ada limitnya. Limit gue apa sih, Bu? Nggak ada batasnya. Pokoknya bulanan saya minta sejuta. Gue jajan tok lu ya. Masya Allah gue. Ini saya bukan lagi menceritakan kisah fiksi ya. Ini nyata nih. Videonya ada kok. Videonya ada. Pokoknya uang jajan berapa